Pindah ke negara baru dengan kultur sepak bola yang berbeda niscaya tak pernah mudah. Marcus Rashford akan butuh waktu untuk menyerap dan menyesuaikan. Mantan gelandang Barcelona dan Brasil Rivaldo berharap Rashford bisa memanfaatkan waktu dan kesempatannya dengan baik. Pertama-tama penyerang didikan Akademi MU itu harus beradaptasi dengan klub dan kultur di Spanyol. James Milner akan mengenakan nomor punggung 20 di Brighton dan Hove Albion musim depan. Itu bentuk tribute dan cara gelandang gaek tersebut mengenang Diogo Jota. Bagi Milner, ini kesempatan untuk memberikan penghormatan sekaligus mengenang mantan rekan setimnya, Diogo Jota. Jota meninggal dunia bulan lalu dalam kecelakaan mobil bersama adiknya Andre Silva. Milner dan Jota menjadi rekan setim di Liverpool dalam rentang tahun 2020 sampai tahun 2023. Milner jadi salah satu mantan rekan yang ikut melayat di pemakaman Jota. Juventus ditahan imbang oleh tim kasta kedua Reggiana pada laga uji coba. Bianconeri sempat unggul tapi kemudian harus puas bermain imbang 2-2. Dua gol Juventus dicetak oleh Koneikao dan Dusan Vlahovic, sedangkan dua gol Reggiana dicetak oleh Girma dan Kondo. Dilansir dari berbagai sumber, Liverpool sudah resmi menjual jersey untuk musim 2025-2026 pada Jumat tanggal 1 Agustus kemarin. Para penggemarnya dapat membeli di toko-toko resmi termasuk via online dari situs resmi klub. Jersey paling laris adalah jersey Florian Wirtz. Florian Wirtz memakai nomor punggung 7, nomor yang ditinggalkan Luis Diaz yang direkrut Bayern Munich. Laporan menyebutkan, jersey Wirtz sudah terjual 40.000 potong dalam 1 jam pertama di situs resmi klub. Dilihat dari situsnya, harga jersey Wirtz dijual mulai dari $120 Amerika Serikat atau setara 1,9 juta rupiah. Jika angka itu dijadikan patokan, maka The Reds sudah raup 76 miliar rupiah. CEO Manchester City, Ferran Soriano ungkap perbedaan Erling Haaland dengan Cristiano Ronaldo. Soal ikut nggak ikut selebrasi gol rekan setim. Dilansir dari Tribuna, Ferran Soriano menjawab beberapa pertanyaan awak media soal perbedaan Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo. Kedua striker itu memang subur gol dalam beberapa tahun terakhir, meski Ronaldo sudah usia uzur. Abdulkadir Husanov diyakini masih akan berseragam Manchester City di musim 2025-2026. City masih memberikan kepercayaan pada bek muda Uzbekistan tersebut. Dilansir dari Mirror, Manchester City masih percaya dengan Abdulkadir Husanov. Husanov masih akan main di skuad utama pada musim 2025-2026 nanti. Di skuad City, ada 6 bek tengah. Selain Husanov, ada Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, dan bek muda lainnya Victor Reims. Stones kabarnya akan dilepas. Muncul kabar Al Nassr sedang berusaha mendatangkan Bruno Fernandes dari Manchester United. Cristiano Ronaldo ingin main bareng Fernandes di klub Arab Saudi itu. Kini, seperti dikabarkan media Portugal Abola, Cristiano Ronaldo juga menginginkan agar Al Nassr bisa mendatangkan Bruno Fernandes yang juga rekan senegaranya. Merujuk Transfermarkt, Bruno Fernandes saat ini memiliki estimasi harga sekitar 50 juta euro. Soal itu, Abola mengklaim bahwa harga tidak menjadi masalah buat Al Nassr. Sebelumnya, Bruno Fernandes sempat dikabarkan sudah menolak tawaran dari Al Hilal karena masih ingin merumput di Inggris bersama Man United. Tapi Al Nassr kabarnya percaya diri bisa mendapatkan hasil berbeda. Keyakinan Al Nassr itu kabarnya bukan cuma dipicu karena keberadaan Cristiano Ronaldo. Saat ini klub Saudi Pro League (SPL) juga ditangani oleh Jorge Jesus, juru taktik asal Portugal. Apalagi sebelum ini, Bruno Fernandes sudah pernah merasakan polesan Jorge Jesus yang melatihnya di Sporting CP pada musim 2017-2018. Lekatnya nuansa Selecao das Ruínas, julukan untuk timnas Portugal, digadang-gadang bisa membuat Bruno Fernandes tertarik untuk gabung ke Al Nassr. Disebutkan lebih lanjut oleh Abola, Al Nassr sudah melakukan penjajakan awal kepada Bruno Fernandes. Dalam waktu dekat, besar kemungkinan pendekatan juga dilakukan secara resmi kepada Man United. Bahkan setelah berbelanja besar, Liverpool masih menginginkan Alexander Isak dari Newcastle United. Isak gabung Liverpool akan krusial buat persaingan titel. Tawaran pertama untuk Isak sebesar 120 juta pound telah dilayangkan ke Newcastle dan ditolak. Tapi melihat gelagat si pemain yang sudah ingin bergabung, Liverpool berpotensi mengirim proposal kedua yang lebih baik. Mantan pemain Nottingham Forest dan Newcastle United Stuart Pearce percaya persaingan gelar juara praktis berakhir kalau Liverpool bisa mendapatkan Isak. Kombinasi Isak plus Mohamed Salah akan jadi jaminan gol. Dengan masa depan di Manchester United terus dispekulasikan, Anthony kini dikabarkan rela gajinya kena potong agar bisa mewujudkan transfer impian.
Dalam beberapa hari terakhir, sempat ada kabar mengenai ketertarikan Al Nassr walaupun Anthony kabarnya enggan untuk merumput di Arab Saudi. Minat terhadap Anthony sendiri kabarnya cukup besar mengingat performanya yang cukup apik dalam masa peminjaman di klub Spanyol Real Betis pada paruh kedua musim lalu. Saat itu Anthony berhasil membuat 9 gol dan 2 assist di dalam seluruh kompetisi untuk Real Betis. Pada beberapa kesempatan, mantan pemain Ajax itu mengaku bisa tampil sip karena nyaman di Betis. Dan merujuk pada laporan Graeme Bailey, salah satu sosok yang rutin berspekulasi mengenai aktivitas transfer, Anthony juga sudah menegaskan kepada Man United bahwa Real Betis menjadi satu-satunya klub yang ingin ditujunya. Son Heung-min menyudahi kariernya bersama Tottenham Hotspur. Penyerang asal Korea Selatan itu bakal cabut. Dilaporkan The Athletic, Son sudah menginformasikan keinginannya ke manajer Thomas Frank. Pemain berusia 33 tahun itu ingin pergi, meski masih punya kontrak sampai 2026. Hal itu kemudian dikonfirmasi langsung oleh Son Heung-min dalam sesi jumpa pers di Seoul, Korea Selatan. Pernyataan Son juga dilansir situs resmi Tottenham Hotspur. Bek Real Madrid, Raul Asensio, tersangkut kasus penyebaran video porno anak di bawah umur. Dia dituntut penjara 2,5 tahun. Kasus ini terjadi pada Medio 2023. Asensio dan 3 mantan rekannya semasa di tim junior Real Madrid, Andres Garcia, Ferran Ruiz, dan Juan Rodriguez terlibat dalam pengambilan video porno yang menyertakan 2 orang perempuan. Ketiga rekan Asensio melakukan hubungan seks dengan 2 orang perempuan, salah satunya masih di bawah umur. Hubungan seksual itu dilakukan di sebuah hotel di Kepulauan Canary dan direkam tanpa persetujuan pihak perempuan. Ibu perempuan di bawah umur yang jadi korban rekaman video porno melaporkan tindakan pidana tersebut kepada kepolisian. Polisi menyita data-data di ponsel yang digunakan para pelaku untuk merekam dan mendistribusikan aktivitas seksual mereka. Raul Asensio tak terlibat dalam hubungan seksual dengan 2 perempuan itu. Bek berusia 22 tahun itu hanya meminta rekaman video untuk diperlihatkan kepada seorang teman, sebelum kemudian menghapusnya. Meski begitu, Raul Asensio tetap kena ancaman pidana. Menukil AS Diario, jaksa penuntut umum mendakwanya dengan 2 pelanggaran privasi dan penyebaran pornografi anak. Jaksa menuntut Asensio dengan hukuman penjara 2,5 tahun. Hukumannya jauh lebih ringan ketimbang ketiga rekannya yang lain, yakni 4 tahun 7 bulan, karena tidak terlibat langsung dalam aktivitas seksual dengan korban. Raul Asensio sebelumnya meminta penyelidikan dihentikan karena merasa dirinya tidak bersalah. Namun, kasus ini tetap dilanjutkan karena korban merasa dibohongi setelah direkam secara diam-diam dan videonya tersebar. Jalan Manchester United untuk merekrut Benjamin Sesko semakin terbuka lebar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pesaing mereka, Newcastle United, mulai mundur dari perburuan striker RB Leipzig tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Newcastle memutuskan mundur setelah mengetahui preferensi Sesko. Klub asuhan Eddie Howe itu dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada pihak Sesko. Namun, sang striker lebih memilih bergabung dengan MU musim panas ini. Newcastle menilai tidak ada gunanya terus mengejar pemain yang sudah memiliki keinginan bergabung dengan klub lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan upaya transfer tersebut. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Newcastle kini telah beralih ke opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka. The Magpies dikabarkan tertarik pada Ollie Watkins, striker Aston Villa yang punya catatan mengesankan di Premier League. Jika Alexander Isak benar-benar pergi, Watkins bisa menjadi pengganti yang siap langsung berkontribusi. Xavi Simons masuk dalam daftar incaran Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Pemain RB Leipzig berusia 22 itu tengah dilirik untuk menambah kedalaman stok gelandang serang The Blues. Saat ini, Chelsea masih mencermati taktik untuk merekrutnya. Raksasa Premier League itu perlu melepas beberapa pemain dulu untuk menggaet Simons. Jebolan La Masia itu tampaknya sudah tak sabar ingin pindah. Di media sosialnya, ia bahkan sudah mencoret RB Leipzig dari kolom profilnya. Xavi Simons kabarnya memang tertarik pindah ke Chelsea. Skuad Enzo Maresca tampaknya juga hampir mendekati kesepakatan pribadi. Achraf Hakimi menghadapi ancaman penjara selama 15 tahun. Bek Paris Saint-Germain itu coba diseret ke pengadilan Prancis karena kasus pemerkosaan. Hakimi memang sempat didakwa kasus pemerkosaan pada 2023. Seorang perempuan berusia 24 tahun mengaku diperkosa usai diundang ke rumah sang bintang di kawasan Boulogne-Billancourt, pinggiran Paris. Perempuan itu mengaku digerayangi tanpa konsensual, dan dipaksa berhubungan badan. Korban kemudian bisa pergi, dan meminta tolong rekannya. Perempuan itu lantas melaporkannya ke polisi dan Hakimi langsung masuk di bawah penyelidikan formal dan sempat diperiksa. Setelah 2 tahun, kasus ini akhirnya diproses lagi. Bayern Munich resmi mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool. Bayern merekrut pemain asal Kolombia tersebut seharga 75 juta euro, 1,4 triliun rupiah.
Diaz menekan kontrak bersama Bayern Munich selama 4 tahun. Dia mendapat bayaran sekitar 240–260 ribu euro per pekan di Allianz Arena. Luis Diaz bakal jadi andalan baru sektor kiri serangan Bayern. Posisi itu sebelumnya ditempati Leroy Sané yang cabut ke Galatasaray, serta Serge Gnabry yang performanya lagi menurun. Diaz tak hanya membantu serangan, tapi juga menyuplai bola untuk striker utama Bayern, Harry Kane. Kerja sama dengan bomber asal Inggris itu amat dinantikan Diaz setibanya di Bayern. Bagi Diaz, Harry Kane bukan sosok yang asing. Dia kerap bertemu dengan ex-kapten Tottenham Hotspur itu semasa membela Liverpool. Real Madrid tampaknya tidak akan lagi melakukan pembelian besar pada musim panas ini. Klub telah mendatangkan cukup banyak bintang untuk memperkuat skuad musim lalu. Rodrigo dikenal sebagai pemain yang sangat menghormati lambang Real Madrid. Namun, keterbatasan peran membuatnya terbuka untuk mencari peluang baru. Menurut laporan jurnalis Rodra, klub yang paling menarik perhatian Rodrigo saat ini adalah Liverpool. Ia melihat proyek di Merseyside itu cocok dengan gaya bermainnya. Liverpool dinilai mampu memberikan panggung besar baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Rodrigo yakin bisa berkembang lebih jauh jika bergabung. Meski tertarik, kepindahan ke Liverpool belum terlihat pasti. Klub sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan dana besar ke penyerang lain, Alexander Isak. Chelsea terus melanjutkan proses perampingan skuad mereka di sisa bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan The Blues akan segera melepas salah satu striker muda mereka dalam waktu dekat. Romano mengonfirmasi bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Burnley terkait transfer Broja. The Clarets yang baru promosi ke Premier League memang sedang mencari striker berpengalaman untuk memperkuat lini serang mereka. Kesepakatan antara Chelsea dan Burnley untuk transfer permanen Armando Broja sudah final. Pemain berusia 22 tahun ini akan meninggalkan Stamford Bridge setelah menghabiskan 15 tahun di Akademi Chelsea. Proses transfer Broja dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Pemain tersebut rencananya akan melakukan perjalanan ke Burnley dalam waktu dekat untuk menjalani tes medis. Broja dijadwalkan menjalani tes medis di akhir pekan ini. Jika semua berjalan lancar, striker ini akan segera menandatangani kontrak jangka panjang dengan The Clarets. AC Milan berpotensi kehilangan salah satu aset mudanya dalam waktu dekat. Yunus Musa dikabarkan akan segera meninggalkan San Siro untuk merumput di Inggris. Menurut laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport, gelandang timnas Amerika Serikat ini menjadi salah satu nama yang mungkin akan dilepas dalam proses perombakan tersebut. Kabarnya, Musa sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan klub Premier League Nottingham Forest. Rossoneri dikabarkan memasang harga sekitar 30 juta euro untuk melepas pemain yang baru bergabung setahun lalu itu. Namun, pihak Forest menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk pemain dengan pengalaman seperti Musa. Forest berencana untuk melakukan negosiasi lebih lanjut guna menekan harga sang gelandang. Gelandang muda klub Brugge, Ardon Jazari, siap memaksa kepindahannya ke AC Milan akhir pekan ini. Pemain berusia 21 tahun itu akan menggelar pertemuan krusial dengan petinggi klubnya untuk menuntut pelepasan dirinya. Milan telah mengajukan tawaran senilai 33,5 juta euro plus bonus untuk mendatangkan Jazari. Namun, klub Brugge masih enggan melepas pemain andalan mereka meski sebelumnya berjanji akan menjual jika ada tawaran 32,5 juta euro. Jazari bahkan rela menolak tawaran lebih tinggi dari Chelsea, Bayer Leverkusen, dan klub Arab Saudi Neom. Pemain timnas Swiss ini hanya menginginkan bergabung dengan Rossoneri yang sudah dikaguminya sejak kecil. Kabarnya Arsenal harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin merekrut target transfer mereka, Eberechi Eze. Pemain Crystal Palace itu dikabarkan memiliki klausul rilis dengan nilai yang cukup menguras kantong. Laporan BBC Sport mengungkapkan bahwa Eze memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Crystal Palace. Nilainya pun tergolong besar. Arsenal harus merogoh sekitar 68 juta pounds jika ingin memboyong gelandang serang itu ke Emirates Stadium. Harga tersebut dikabarkan bisa membuat Arsenal berpikir ulang, mengingat mereka sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk rekrutan musim panas ini. West Ham United dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan penjaga gawang Botafogo, John Victor, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut Fabrizio Romano, West Ham United dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi sebesar 8 juta euro untuk mendapatkan kiper Botafogo, John Victor. Klub berjuluk The Hammers ini tengah mencari pesaing bagi kiper utama mereka, Alphonse Areola, menjelang musim baru Premier League, dan Victor muncul sebagai target kunci. Kiper berusia 29 tahun ini bergabung dengan Botafogo pada Januari tahun 2024 dan dengan cepat menjadi pilihan utama, mendapat pujian atas penampilannya, termasuk di Piala Dunia antar klub. Atletico Madrid telah resmi melepas salah satu pemain terpinggirkan mereka, Thomas Lemar ke klub rival La Liga, Girona FC.
Gelandang internasional Perancis tersebut akan bergabung sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Klub Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan mulai melakukan pendekatan terhadap Darwin Núñez terkait potensi transfernya dari Liverpool pada musim panas tahun ini. Menurut Fabrizio Romano, masa depan Darwin Núñez di Liverpool kini menjadi sorotan setelah klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan telah memulai pembicaraan untuk memboyong striker asal Uruguay tersebut. Kabar ini muncul setelah Liverpool gagal dalam upaya mereka mendapatkan Alexander Isak, yang tampaknya membuat The Reds kini terbuka untuk melepas Núñez secara permanen. Al Hilal dilaporkan telah mengajukan tawaran yang signifikan untuk Núñez, yang menunjukkan keseriusan mereka. Bagi Liverpool, penjualan Núñez bisa memberikan dana segar yang dibutuhkan untuk mendatangkan target lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktis mereka. Meskipun angka pastinya belum terungkap, tawaran dari klub Saudi ini diharapkan bisa menguntungkan secara finansial. Newcastle United merekrut Aaron Ramsdale untuk menyambut musim 2025-2026. Kiper Inggris itu akan memperkuat Newcastle selama 1 musim ke depan. Newcastle mendapatkan Ramsdale dengan status pinjaman dari Southampton selama 1 musim. Kesepakatan tersebut juga memasukkan opsi pembelian pada musim panas mendatang. Newcastle mengalihkan pilihannya ke Ramsdale usai gagal mendapatkan James Trafford. Trafford memutuskan pindah ke Manchester City. Bayern Munich meraih kemenangan atas klub Prancis, Olympique Lyon, di laga persahabatan. Pasukan Vincent Kompany menang 2-1 lewat brace Michael Olise. Tim tamu gagal menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Skor 2-1 untuk kemenangan Bayern Munich jadi hasil akhir pertandingan. AS Roma meraih kemenangan dalam laga pramusim melawan RC Lens. Giallorossi menang 2-0 atas klub Ligue 1 itu. 2 gol Roma sendiri dicetak oleh Gianluca Mancini dan Mathias Soule. Ini jadi kemenangan ketiga Roma dalam 3 laga pramusim yang sudah dijalani. Sebelumnya, Roma menang atas Kaiserslautern dan Cannes. Inter Milan dilaporkan menyerah untuk mengejar Ademola Lookman. Si ular kini mengalihkan buruan ke Christopher Nkunku. Pemain yang jadi opsi Inter usai sulit merekrut Lookman adalah pemain Chelsea, Christopher Nkunku. Dikutip dari Calcio Mercato, petinggi Inter sudah mulai membuka komunikasi dengan pihak Nkunku. Inter bisa meminjam Nkunku dari Chelsea dengan opsi permanen. Namun gaji Nkunku yang tinggi memberatkan Inter. Nkunku mendapatkan gaji 6,5 juta euro per tahun di Chelsea. Gaji Nkunku lebih tinggi dari Lookman yang menerima 4,5 juta euro per tahun.